Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita lanjutkan ya materi terakhir untuk perkuliahan fisika dasar 1 ini. Mekanika benda berubah bentuk. Yang berikutnya itu topiknya tentang hidrostatika. Hidrostatika. Udah terlihat ya? Udah terlihat di monitor kalian ya? Hidrostatika ya, slide-nya ya. Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Hidrostatika. Ya, jadi hidrostatika kalau dari apa itu kata yang tertulis ya, hidro itu artinya kan air ya, statika itu diam. Hidrostatika berarti air yang diam ini ya. Jadi awalnya memang digunakan untuk mempelajari air ya, air dalam keadaan diam. Kenapa kok harus air ya? Karena air itu kan yang paling banyak kita jumpai ya. Kita jumpai di permukaan bumi itu kan air. Nah, meskipun itu awalnya mempelajari air, tapi ternyata konsep-konsep ya atau rumus-rumus teori-teori yang didapatkan itu ternyata tidak hanya berlaku untuk air saja, tapi juga berlaku untuk semua zat cair ya, termasuk berlaku untuk misalkan zat cair yang lain ya, misalkan minyak, misalkan lagi alkohol ya, misalkan lagi etanol ya, atau pokok oli ya, pokoknya berbagai macam cairan lah. Ya pokoknya ya. Jadi hidro itu nanti bermakna tidak hanya air tapi juga zat cair secara umumnya. Bahkan nggak cuma untuk air ya. Kalau teorinya itu diperbaiki ya, diperbaiki atau lebih tepatnya disesuaikan ya. Itu bisa juga diterapkan untuk gas ya, untuk gas ya. Jadi nanti artinya ya untuk fluida secara umum ya, fluida statis. Cuma memang ada perbedaan antara gas sama zat cair, itu ada perbedaannya. Perbedaannya itu apa ya? Antara zat cair sama gas itu perbedaannya apa? Apa yang kalian tahu tentang perbedaan antara zat cair sama gas itu apa? Kan dua-duanya sama-sama fluida ya. Tapi ada perbedaan yang mencolok ya antara zat cair sama gas. Barangkali kalian tahu ya, mungkin di SMA ya. Udah dibahas ya perbedaan antara zat cair sama gas itu apa? Sudah, Pak. Gimana Ilham? Yang Ilham tahu gimana itu? Kalau gas itu bisa dimanfaatkan, Pak. Kalau Benar, zat cair tidak bisa. ya benar sekali. Jadi kaitannya bisa dimanfaatkan gitu ya. Dimanfaatkan itu artinya tekanannya, kok tekanan, volumenya ya, volumenya bisa diubah-ubah dengan mudah kan gitu ya. Kan kita bisa ngubah-ubah volume gas ya. Tapi kalau zat cair kan nggak bisa. Misalkan air 1 liter ya, mau dibuat menjadi setengah liter, gimana caranya? Ditekan gimana ya? Kan nggak bisa tuh. Mau dibuat menjadi 2 liter, ya nggak bisa ya. Kalau boleh dikatakan zat cair itu volumenya tetap ya. Volumenya tetap. Tapi kalau gas kan volumenya bisa diubah-ubah gitu ya. Nah, itu yang menjadi pembeda antara zat cair sama gas. Sehingga nanti kalau rumus-rumus yang nanti kita peroleh ya pada hidrostatika, kalau dikembangkan ke gas atau udara, ya nanti harus disesuaikan dengan kaitannya dengan volume tadi, perubahan volume tadi gitu ya. Buat volumenya tadi itu. Cuma saya tekankan lagi, jadi nanti sepertinya ya kalau saya amati secara umum aja ya, kayaknya di bab ini kita hanya bahas yang zat cair ini ya. Hanya zat cair saja. Gas bahkan sama sekali nggak disinggung di sini ya. Ya, jadi spesial bahas zat cair ini ya. Gitu kira-kira gambarannya ya. Juga terkait dengan slide ini ya. Terkait dengan slide ini juga perlu juga saya tambahkan ya.
beberapa hal yang mungkin di slide ini tidak dituliskan ya, karena memang slide ini kan untuk slide bersama ya, jadi bukan slide buatan saya pribadi ya, tapi slide bersama ya. Ya mungkin kalau menurut saya ada yang kurang ya saya tambahkan gitu ya. Kalau ada yang bagus ya nanti saya pertajam gitu ya. Jadi gitu. Jadi ini sebenarnya slide bersama, bukan slide maksudnya untuk semua kelas fisika di ITS gitu ya. Jadi hidrostatika tadi ya sudah saya sampaikan. Apa itu? Intinya kita ini hari ini membahas tentang zat cair dalam keadaan diam gitu ya. Kalau slide-nya kan isinya cuma gini aja. Ini halaman 1 cuma judul ya, halaman 2 pun judul ya. Halaman 3 baru ini. Nah, yang pertama ini tentang tekanan dalam fluida. Mungkin kalau saya lebih sereknya menyebutnya dengan tekanan hidrostatis gitu ya. Ya, saya beri judul yang kira-kira menurut saya pas ya. Tekanan hidrostatis. Gitu ya. Nah, deh. Tekanan hidrostatis. Kenapa kok saya beri nama seperti itu ya? Soalnya tekanan ini merupakan ciri dari tekanan hidrostatis yang tidak akan dimiliki oleh zat yang bentuk lain ya. Katakanlah misalkan zat padat ya. Zat padat bentuknya nggak seperti itu. Misalkan ini ya, kalian saya beri contoh ya. Misalkan tekanan yang ditimbulkan oleh zat padat ya. Benda padat lah. Tekanan yang ditimbulkan oleh benda padat gitu ya. Itu arah tekanannya kemana? Kalau kalian saya tanya ya. Bagaimana arah tekanan yang ditimbulkan oleh benda padat? Misalkan balok besi gitu ya. Itu tekanannya arahnya kemana? Gimana? Bisa menjawab pertanyaan saya? Bagaimana arah tekanan yang ditimbulkan oleh benda padat? Itu yang menjadi pembeda yang nyata ya antara benda padat dengan fluida ya. Dalam hal ini fluidanya itu ya cair ya gitu ya. Gimana tuh? Tekanannya searah, Pak. Kemana itu? Kemana Ilham itu? Iya benar, kan satu arah ya Ilham ya. Arahnya kemana itu Ilham? Arah gaya, Pak. Kemana itu? Kemana, Midam? Arah tekanannya itu loh, ke arah mana? Sesuai gaya berat, Pak. Ya kan, gaya berat kan? Gaya berat arahnya kemana? Ke inti bumi. Ke inti bumi ya. Atau katakanlah ke bawah lah gitu ya. Kalau kita berada di permukaan bumi kan, ke bawah kan itu ya. Jadi arahnya kan ke satu arah, yaitu apa? Ke bawah ya dalam hal ini ya. Ke bawah itu maksudnya itu ya ke pusat bumi gitu ya. Kalau kita melihat secara global kan ke pusat bumi ya. Kalau kita melihat dari ruang angkasa kan ke pusat bumi. Tapi kalau kita di permukaan bumi kan artinya ke bawah gitu ya. Itu. Jadi benda padat itu menekan benda lain ya. Pasti arahnya ke arah bawah. Nah, itu. Tapi kalau zat cair itu kemana arah nekannya? Apakah ke bawah? Ke segala arah, Pak. Nah, itu jawabannya. Segala arah. Segala arah. Ke berbagai arah. Ke seluruh arah. Bahkan sampai ke atas gitu ya. Nekannya nggak cuma ke bawah, bahkan sampai ke atas ya. Kan melawan gravitasi itu. Tekan ke atas itu. Gitu. Itu yang membedakan antara tekanan oleh zat padat sama tekanan hidrostatis. Jadi tekanannya itu ke segala arah. Buktinya apa? Buktinya kalau kalian naruh air ya di dalam ember ya. Ember atau tangki ya. Coba tangkinya kalian kasih lubang ya. Jadi permukaan tangki atau ember yang mendatar ya. Bukan yang kok yang mendatar apa itu? Yang vertikal itu loh, dinding vertikalnya dari apa? Dari ember atau tangki itu kalian kasih lubang kan airnya keluar kan ya. Ya, keluar dari dinding tersebut kan. Kan gitu.
Ya, itu membuktikan bahwa tekanan hidrostatis itu ke berbagai arah, ke segala arah. Besarnya bagaimana? Ke berbagai arah itu. Sama, Nah, Pak. sama. Itu kata Pascal ya. Pascal mengatakan bahwa tekanan hidrostatis itu ke berbagai arah dengan nilai yang sama besar. Nah, ini sifat penting dari zat cair ya, fluida. Nah, makanya ya, sifat ini banyak dimanfaatkan. Contoh penggunaannya itu untuk pengereman ya, jadi pengereman kendaraan, mobil katakanlah gitu ya. Jadi pengereman yang bagus itu kan kekuatan remnya ya, tekanan remnya itu harus sama besar di keempat rodanya gitu ya. Nah itu hanya bisa ya bukannya hanya bisa sih, paling bagus ya, itu menggunakan fluida. Dibandingkan kalau menggunakan metode kawat rem ya, metode kawat rem atau metode tuas, pakai tuas rem dan kawat rem itu kan kalau settingannya nggak tepat ya, settingan kawatnya, settingan berbagai macam halnya itu tidak tepat, itu bisa beda loh gaya tekannya, gaya tekan remnya ya, keempat rodanya itu bisa beda-beda. Nah itu kan bisa membahayakan ya kalau pas di tikungan yang tajam atau pas di turunan atau tanjakan yang cukup terjal, itu kan membahayakan kalau nggak persis sama ya. Nah itu bisa, dan itu tidak akan terjadi kalau menggunakan rem fluida ya. Jadi kalau rem fluida itu tidak menggunakan kawat tapi menggunakan pipa ya. Menggunakan pipa yang diisi fluida. Fluidanya berupa minyak rem ya. Ya, fluidanya menggunakan minyaknya kita sebut dengan nama minyak rem ya. Jadi ya pokoknya namanya itu minyak rem ya. Di bengkel-bengkel menyebutnya minyak rem gitu ya. Minyak yang digunakan untuk ngerem. Jadi menggunakan fluida. Jadi begitu kita tekan pedal remnya, maka nanti tekanan pada setiap setiap tromol remnya ya, setiap tromol remnya nanti akan sama besar karena menggunakan cairan yang bernama minyak rem tersebut. Itu salah satu penggunaan ya, salah satu penggunaan untuk tekanan hidrostatika. Terus apa lagi penggunaan yang lain ya? Mungkin kalian ada contoh di SMA dulu, ada contoh yang lain nggak? Pesawat terbang, Pak. Pesawat terbang. Iya. Kalau pesawat terbang itu biasanya dinamis, Pak. Dinamis. Kalau pesawat terbang itu dinamis. Kalau pesawat terbang itu dinamis. Contoh penggunaan yang lain itu loh, didongkrak itu loh. Dongkrak untuk mengangkat mobil itu loh. Ya. Dongkrak untuk mengangkat mobil itu kan menggunakan fluida juga. Apa keistimewaannya menggunakan fluida? Ya karena dengan menggunakan fluida kita bisa mengangkat ya. Mengangkat mobil, jadi mobilnya diangkat gitu loh. Menggunakan gaya yang kecil. Dengan menggunakan gaya kecil kita bisa mengangkat mobil. Kenapa? Karena tekanannya sama kan. Tekanan di kedua, nanti ada bahasa tersendiri kok. Atau nanti aja deh, saya baca itu nanti ya. Tapi yang jelas, saya sudah menjelaskan ke kalian ya, contoh penggunaan tekanan hidrostatis ini pada pengereman ya. Pada pengereman kendaraan ya. Itu. Nah, terkait dengan itu ini ya. Pertama itu tentang ini ya, kerapatan ya. Kerapatan atau kita menyebutnya biasanya massa jenis ya. Kerapatan atau massa jenis. Kalau bahasa Inggris itu density ya. Mungkin istilah massa jenis itu kurang populer ya. Ya soalnya bahasa Inggrisnya massa jenis itu density ya. Dan itu artinya kan kerapatan gitu ya. Cuma kan dulu kalian pertama kali kenal istilah massa jenis itu di mana? Di SD atau di SMP? SMP, Pak. SMP ya, Pak. Ada istilah massa jenis gitu ya. Densitas, Pak. Densitas ya. Sama ya. Iya, kayaknya istilah yang pas itu densitas ya, atau kerapatan lah kalau diterjemahkan ya. Kalau istilah massa jenis itu kayaknya kurang pas gitu ya. Cuma waktu saya sekolah dulu diperkenalkan istilah massa jenis ya. Maksudnya itu massa yang bergantung jenis bahan gitu loh. Jadi massa yang tergantung pada jenis bahan. Jadi kalau bahannya beda, massa jenisnya beda kan gitu. Tapi kayaknya istilah itu kurang pas. Density benar, densitas ya.
densitas ya. Density kan bahasa Inggris. Di Indonesia kan menjadi densitas, tapi sebetulnya ada terjemahannya yaitu kerapatan ya. Tapi ya enggak tahu kok kita lebih suka menggunakan apa ya? Kenapa kita lebih suka menggunakan istilah asalnya tinggal diganti ini ya. Pengucapannya ya. Dari density menjadi densitas gitu. Padahal kita punya terjemahan aslinya ya kerapatan. Oke enggak? Oke. Itu problem lain ya. Sekarang ini ya. Density atau massa jenis, yaitu apa, massa per volume gitu ya. Saya kira udah tahu kan di SMP dulu ya. Massa kilogram, volume meter kubik, maka satuan dari density atau massa jenis itu, kerapatan atau massa jenis itu adalah kilogram per meter kubik. Nah itu ya, udah tahu itu. Terus definisi tekanan. Ya. Tekanan adalah gaya per luas penampang ya, luas bidang tekan. Gaya satuannya Newton, luas penampang itu meter persegi. Maka tekanan itu adalah Newton per meter persegi. Satuan tekanan itu adalah Pascal. Ya. Pascal itu dari 1 Newton per meter persegi. Ya. Karena gaya satuannya Newton, luasan meter persegi, maka satuan tekanan adalah 1 Newton per meter persegi. Itu kita sebut dengan nama Pascal. Tapi nanti kalau kita berkaitan dengan udara ya, nanti ada satuan tekanan lagi namanya atmosfer gitu ya. Jadi ada satuan tekanan namanya atmosfer. Apa sih tekanan atmosfer itu ya? Maksudnya itu adalah tekanan yang ditimbulkan oleh udara ya. Udara pada permukaan air laut ya. Jadi bisa tekanan udara dalam kondisi standar maksudnya ya. Udara dalam kondisi standar pada permukaan air laut itu akan menimbulkan tekanan pada permukaan air laut sebesar 1 atmosfer. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, itu kalau dikonversi ya, diubah satuannya ke satuan Pascal itu kira-kira itu. Itu ya ini ya. 1 atmosfer sama dengan berapa ini? 1,013 kali 10⁵ Pascal. Nah, itu. Nah, nanti kalau saya buat gampang aja deh. Nggak usah pakai 1,013. Saya bulatkan aja 1 gitu ya. 1 kali 10⁵ atau langsung aja 10⁵ gitu ya. Jadi nanti kalau dihitung-hitungan ya, kalian nggak usah ragu-ragu. Kalau ada satuan atmosfer, langsung kalian ubah aja menjadi 10⁵ Pascal gitu aja ya. Nanti kalau di soal-soal di EAS nanti ya. Kalau saya sih nggak usah menggunakan angka-angka yang rumit gitu ya. Misalkan G, gravitasi. Nggak usah kalian gunakan 9,8, nggak usah. Gunakan aja 10 gitu ya, 10 meter per detik kuadrat itu. Jadi maksud saya biar ngitungnya itu gampang gitu. Kan cuma ngitung sih, kan bukan untuk keperluan penelitian sih. Kalau untuk penelitian ya penting ya, nggak boleh dilakukan pembulatan ngawur kayak gitu ya. Tapi kalau cuma ngitung-ngitung untuk menjawab soal sih nggak masalah kalau menurut saya. Nggak perlu terlalu akurat. Nah, terus berikutnya ya. Tadi apa? Saya dari tekanan hidrostatis ya, ini masih tekanan ya, tekanan dalam fluida maksudnya ini mungkin ya. Tekanan hidrostatis tentunya ya tadi ya. Tekanan dalam fluida gitu ya. Jadi gini, mungkin yang perlu saya tambahkan itu gini. Tadi kan kalian sudah menjawab ya bahwa tekanan hidrostatika itu kan ke segala arah. Gitu kan ya. Tekanan hidrostatika itu adalah ke segala arah. Jadi ini katakanlah bayangkan ya, ini ada sebuah benda padat gitu ya. Balok lah gitu ya. Kalau balok ini saya masukkan ke dalam zat cair ya, air misalkan ya. Apa terjadi ketika balok ini saya masukkan ke dalam zat cair? Air misalkan ya, saya masukkan ke dalam air. Apa yang terjadi dengan balok ini? Dia akan mendapat tekanan oleh air ya ke berbagai arah. Tadi kan kalian sudah jawab tadi kan bahwa tekanan hidrostatis itu apa? Ke segala arah kan itu ya. Ya, ke berbagai arah, termasuk ke atas juga ya. Jadi balok ini akan mendapat tekanan dari berbagai arah, kiri, kanan, depan, belakang, termasuk dari atas dan dari bawah ya. Pokoknya ke berbagai arah.
Nah, saya mau menjelaskan ke kalian tentang besar tekanan tersebut gitu ya. Kayaknya belum dibahas ini, sebentar kayaknya ini harusnya dibahas dulu ya. Jadi gini, ini oke lah. Kayaknya lebih pas bahas ini dulu ya. Nah, ini loh. Saya bahas ini dulu lah. Kayaknya ini habis bahas ini terus kembali lagi ke tadi ya. Ya, jadi ini mau menjelaskan gini loh bahwa tekanan hidrostatis ya. Tekanan hidrostatis itu apa? Besarnya ya bergantung sama ini ya. Ini loh. Jadi yang dikasih warna kuning itu ya. Buat tekanan hidrostatis itu sama dengan P0. P0 itu apa? Tekanan di permukaan ya. Tekanan di permukaan cairan plus rho. Rho itu adalah massa jenis dari cairannya ya. Terus G gravitasi, terus sama H. H itu apa? H itu apa? Ketinggian diukur dari permukaan. Nah, kalau ukurnya dari atas namanya apa itu, Anin? Tadi Anin ya? Anin atau Revi tadi? Kalau gini loh, kalau ngukurnya dari atas namanya apa itu? Kalau ketinggian kan ngukurnya dari bawah ya, misalkan ketinggian gedung. Iya Pak. Hah? Apa? Iya Pak. Apa? Kalau ngukurnya dari atas namanya apa? Iya. Enggak, gitu loh. Mungkin saya kasih ilustrasi ya. Kedalaman, Pak. Kedalaman, masa gitu loh. Maksudnya kedalaman ya. Jadi gini, jadi kalau kalian menyebut ketinggian kayaknya kurang pas ya. Kenapa? Karena ngukurnya dari apa? Dari atas ke bawah kan itu ya. Namanya kedalaman ya. Kan gitu sih. Jadi karena kita ngukurnya kan dari permukaan air lalu masuk ke dalam. Nah, namanya kedalaman ya. Kan beda dengan kalau kita ngukur dari tanah terus ke atas ya, misalkan kayak ketinggian pohon, ketinggian bangunan, ketinggian gedung kan bawah. Jadi H itu macam kedalaman ya. Nah, ini udah ada di sini kok ini kedalaman H gitu ya. Jadi lebih tepatnya H itu kedalamannya. Jadi kalau kalian cermati di sini ya, ternyata tekanan hidrostatis itu bergantung sama H kan itu ya. Apa itu artinya? Artinya semakin dalam ya. Semakin dalam tekanannya semakin besar. Nah itu ya. Selain juga bergantung sama rho dan G gitu ya. Ya, rho kan massa jenisnya ya. Nah, ini penting ya. Jadi rumus ini penting. Pentingnya di mana? Karena terkait dengan keselamatan juga ini ya. Jadi gampangnya gini lah. Seorang penyelam itu ya. Seorang penyelam itu harus mengetahui ya seberapa dalam dia boleh menyelam. Nah, gitu. Kenapa? Karena kalau dia menyelamnya cukup dalam, lah itu bisa menimbulkan tekanan yang sangat besar. Nah, tekanan sangat besar itu bisa membahayakan ya. Membahayakan tubuh kan itu. Ya sama seperti kayak kalian ditindih ya. Ditindih sama beban ya. Beban kan ada batasnya ya. Ya. Apa kalian kuat menahan beban sebuah truk gitu ya? Ditindih sebuah truk ya. Kuat nahan gitu. Ya mungkin ada yang kuat ya. Tapi kan secara umum kan ada batas maksimal ya. Ada batas maksimal kita bisa menahan beban gitu ya. Jadi kayak gitu. Jadi semakin dalam itu semakin kuat tekanannya ya. Artinya kalau kita berada di situ ya kita akan mendapat tekanan ya dari berbagai arah ya yang cukup kuat ya, sama seperti ibaratnya kita ditekan oleh beban yang cukup berat ya. Misalkan dari bebannya berupa truk misalkan ya. Ya kayak gitu itu. Jadi ada batas ini, ada batas maksimal kedalaman ya. Yang aman ya bagi seorang penyelam. Bahkan nggak cuma untuk penyelam, untuk kapal selam pun juga ada batas amannya ya. Cuma batas amannya lebih dalam lagi kan. Soalnya kan dia dari apa itu konstruksinya kan dari baja ya atau dari logam yang kuat gitu ya. Itu pun juga ada batas amannya ya. Kalau melebihi batas aman apa yang terjadi ya dinding kapalnya bisa pecah nih.
dinding kapalnya bisa ya pecah, logamnya bisa apa ya? Bisa ya kayak ditindih gitu ya. Bisa rusak. Dan kalau sudah rusak ya artinya airnya masuk ya. Dan bisa langsung menghancurkan gitu ya dengan cepat gitu ya. Nah itu, jadi ada batas amannya itu. Nah, berapa kira-kira gambarannya ya? Saya pasti sih kurang tahu ya. Biasanya kalau penyelaman itu ya batas masih sampai ratusan ya. Ratusan meter ya. Ordernya ratusan meter ya untuk penyelaman ya. Jadi katakanlah kedalamannya Laut Jawa ya. Laut Jawa itu kedalamannya 200 meter ya. Seorang penyelam masih bisa ya. Penyelam yang terlatih ya. Misalkan angkatan laut gitu ya. Masih bisa menyelam sampai ke dasar Laut Jawa. Yang 200 meter masih bisa. Ya. Tapi coba kalau Danau Toba ya. Dulu kan ada ceritanya ini, kapal apa ya? Kapal penyeberangan ya. Di Danau Toba, tenggelam kan ya. Nggak ada penyelam yang berani masuk ke sana. Karena kedalamannya itu berapa? 500 meter. Ya, jadi kalian bisa bayangkan ya, Danau Toba itu kedalamannya sampai 500 meter lah ya. Laut Jawa aja cuma 200 ya. Kalau sudah 500 meter nggak ada penyelam yang berani ke sana karena berbahaya tuh. Tekanan air pada kedalaman sampai 500 meter itu sudah di luar kemampuan manusia. Ya. Itu jadi penyelamatannya beresiko ya. Sehingga harus menggunakan cara lain untuk mengevakuasi korban ya kalau seperti itu. Nah, apa ya? Udah itu ya. Nah, sekarang balik ke sini ya. Ya, jadi tadi saya sudah katakan ya bahwa tekanan hidrostatis itu bergantung sama kedalaman ya. Makin dalam makin besar. Sekarang coba ini bayangkan ini ada balok ini ya, ada balok. Katakanlah balok ini punya 6 permukaan gitu ya. 6 permukaan. Permukaan 6 itu apa? Kiri kanan ya, 2. Depan belakang 2 lagi ya. Atas bawah 2 lagi, 6 kan. Ya. Sekarang ini kan dia di permukaan kiri ya mendapat tekanan ke kanan. Permukaan kanan mendapat tekanan ke kiri. Bagaimana besar tekanan hidrostatisnya di bagian kanan dan kiri? Bagaimana besar tekanan hidrostatis di kanan dan kiri? Sama atau tidak? Tekanan hidrostatis di permukaan kanan balok ini sama tekanan hidrostatis di bagian kiri balok ini, besar tekanannya sama atau beda? Sama, Pak. Kenapa kok sama? Kenapa kok sama? Karena kedalamannya sama, Pak. Ya, benar. Karena kedalamannya sama. Karena kedalamannya sama, tekanannya sama. Ya, arahnya berlawanan kan? Yang satu yang di bagian kiri itu arahnya ke kanan, yang di bagian arahnya kiri kan saling berlawanan itu ya. Ya. Saling berlawanan sama besar, berarti kan saling menghilangkan gitu ya. Saling meniadakan. Sekarang yang depan belakang bagaimana? Tekanan dari permukaan depan sama tekanan dari permukaan belakang, sama apa beda? Jadi tekanan pada permukaan depan balok dan tekanan dari permukaan belakang balok itu besar tekanannya sama atau beda? Beda, Pak. Kenapa kok beda? Kedalamannya beda. Kalau ya depan permukaan depan loh ya, permukaan depan sama permukaan belakang itu. Oh, sama, Pak. Sama. Depan Sama. belakang loh ya. Depan dan belakang kedalamannya kan sama dari ini. Permukaan depan tuh yang nampak di mata kita itu loh. Mata kita kan melihat permukaan depan, permukaan belakangnya kan nggak bisa kita lihat kan ya. Tapi kedalamannya kan sama. Jadi tekanannya sama. Yang beda itu apa? Permukaan atas dan permukaan bawah. Itu kan kedalamannya kan nggak sama ya. Lebih dalam yang bawah kan ya. Ya, gitu kan. Itu. Jadi artinya apa? Tekanan pada permukaan bawah itu lebih besar dari tekanan pada permukaan atas. Ya, permukaan bawah kan mendapat tekanan ke atas ya. Sementara permukaan atas mendapat tekanan ke bawah. Padahal lebih besar yang tekanan dari permukaan bawah. Kira-kira apa yang terjadi?
kalau tekanan di permukaan bawah yang arahnya ke atas itu lebih besar dari tekanan di permukaan atas yang arahnya ke bawah. Nanti apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Naik ke atas kan itu ya. Karena tekanan dari bawah kan besar ya. Yang terjadi apa? Balok ini akan didorong ke atas gitu ya. Gitu kan? Itu yang terjadi. Nah, itu yang kita kenal dengan nama gaya apung. Gaya apung itu gaya apung, gaya ke atas atau gaya Archimedes ya. Oke ya, itu yang dimaksud dengan nama gaya Archimedes atau gaya apung. Gaya ke atas. Ya. Jadi buktinya apa? Buktinya kan kalau kalian renang ya, kalian berenang ya. Kalian berenang kan kalian merasa apa? Berat kalian kayaknya lebih ringan gitu ya. Daripada kalian berada di udara dengan kalian berada di dalam air. Itu kira-kira kalian merasa berat kalian lebih besar mana? Di dalam air atau di udara? Di udara, Pak. Nah, kan itu, di udara kan. Jadi ketika di udara kan kita merasa lebih berat ya daripada di dalam air. Sebetulnya berat kita itu sama ya. Baik di udara maupun di dalam air itu sebetulnya sama. Cuma kelihatan berbeda kenapa? Karena ada gaya apung gitu ya. Jadi ketika kita masuk ke dalam kolam ya, ke dalam kolam apa itu? Kolam renang, itu kita mendapat gaya apung. Sehingga seolah-olah kita merasa kita jadi lebih ringan, padahal ya enggak juga ya. Berat kita sama, cuma ada tambahan gaya apung gitu loh. Itu ya. Jadi maksud saya mau mengatakan ke kalian bahwa kalau sebuah benda padat saya masukkan ke dalam air atau secara umum ke dalam cairan ya, pasti ada namanya gaya apung. Gitu ya. Gaya apung itu nama lainnya itu gaya Archimedes gitu ya. Atau gaya apung, gaya Archimedes itu gaya ke atas. Atau nanti saya gunakan istilah apa? Gaya apung gitu ya nanti ya. Ya pokoknya nanti saya gunakan gaya apung ya, gaya apung atau gaya Archimedes gitu ya. Gitu. Nah, sekarang kalau gaya apung ini saya kaitkan dengan berat ininya, berat bendanya ya. Nanti akan terjadi 3 kemungkinan ya. Jadi 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama itu kalau gaya apungnya besar ya. Gaya apungnya besar sekali mengalahkan gaya beratnya ya. Jadi gaya apungnya cukup besar dibandingkan dengan berat bendanya. Nanti apa yang terjadi? Ya bendanya nanti akan muncul ke permukaan ya. Muncul ke permukaan sampai terjadi kesetimbangan gitu ya. Timbangan antara gaya apung dan gaya beratnya ya. Maka artinya apa? Benda terapung ya. Contohnya apa? Batang kayu misalnya ya. Balok kayu lah. Kalau balok kayu kan yang terjadi seperti itu ya. Balok kayunya nanti mendapat gaya apung yang cukup besar dibandingkan berat kayunya sehingga ngapung kan gitu ya. Gitu. Kemudian kemungkinan yang kedua itu kalau sama. Jadi kalau sama bagaimana? Yang terjadi ya dia akan tetap berada di dalam air ya. Jadi imbang gitu ya antara gaya apung dan gaya beratnya ya. Itu kita menyebutnya dengan istilah apa? Melayang ya. Jadi benda padatnya bisa melayang-layang di dalam air ya. Nah, kalau sebaliknya apa yang terjadi? Kalau lebih berat ya ke bawah, turun ke bawah kan dia ya. Turun ke bawah kemana? Ke dasar ininya kan. Ke dasar tangkinya, ke dalam, ke dasar tangki ya. Dasar tangki, sampai jatuh ke dasar tangki kan. Atau kalau laut itu ya jatuh sampai ke dasar laut gitu ya. Nah itu. Jadi itu sangat bergantung dengan apa itu gaya apung sama berat ya. Nah kemudian yang perlu kalian ketahui ya terkait dengan ini ya bahwa gaya apung ya. Gaya apung itu bergantung sama jenis cairan ya. Dengan kata lain bergantung dengan massa jenis ya, massa jenis atau kerapatan dari cairannya atau ya zat cairnya. Ya, jadi gaya apung itu bergantung sama massa jenis atau kerapatan dari zat cairnya. Sementara berat benda kan bergantung sama massa jenis bendanya ya. Kalau massa jenis bendanya besar ya gaya beratnya besar ya. Gitu. Jadi yang gaya apung bergantung sama massa jenis cairan, yang gaya berat atau berat benda bergantung sama massa jenis benda ya. Jadi nanti sebetulnya adalah kaitannya dengan massa jenis cairan dan bendanya ya. Jadi kalau massa jenis cairannya besar dibandingkan massa jenis benda, maka bendanya akan ngapung gitu ya. Tapi kalau sama, yang terjadi melayang. Gitu. Tapi kalau massa jenis bendanya besar ya,
dibandingkan massa jenis cairan air misalkan ya, maka bendanya tenggelam kan gitu. Nah itu ya kejadiannya. Terus ini tadi sudah. Nah ini tadi ya. Tadi yang saya singgung tadi ya. Contoh penggunaan hukum Pascal ya. Hukum Pascal yang tadi kalian sebut tadi ya, bahwa tekanan pada zat cair itu ke segala arah ya, sama besar ya ini ya. Tekanan yang berkaca pada fluida statis ya dalam ruangan tertutup akan diberikan 1 ke semua arah ya, 2 besarnya sama ya, sama rata. Nah, itu ya. Contoh penggunaannya ya ini pada ini dongkrak ya. Dongkrak hidrolik. Menggunakan cairan ya, hidrolik. Jadi di penampang yang dipakai untuk mengangkat mobil itu penampangnya luas gitu ya. Sementara yang penampang yang dipakai untuk memberi gaya untuk menaikkan mobil itu penampangnya kecil ya. Sehingga dengan gaya yang kecil ya, kita bisa mengangkat mobil yang cukup berat gitu ya. Kenapa? Karena apa? Tekanannya kan sama ya. Tekanan sama. Padahal tekanan kan gaya per luas ya. Jadi kalau luasnya besar maka gayanya juga ikut besar kan gitu ya. Jadi ini adalah salah satu pemanfaatan dari hukum Pascal ya. Jadi untuk mengangkat beban yang berat dengan hanya menggunakan gaya yang kecil. Itu ya, itu salah satu penggunaan. Terus apa lagi? Soal berikutnya ya. Coba ya saya bahas sepintas saja ya. Kapal karam berada di dasar laut dengan kedalaman 3,8 km. Oh, 3.800 meter ya. Jika kerapatan air laut sebesar 1.050 kg per meter kubik, tentukan tekanan yang dialami kapal karam tersebut. Berapa besar tekanannya ya? Atau nanti aja deh ya. Nanti aja saya bahas ya, biar nanti saya nggak ribet di meja saya ya. Harus naruh whiteboard, terus ada keyboard saya. Nanti aja ya. Saya loncati dulu. Saya lanjutkan, habis itu nanti saya bahas ulang nanti ya. Dan nanti. Oke, saya lanjutkan ini dulu lah. Berikutnya tadi ya. Archimedes. Prinsip Archimedes. Tadi sudah saya singgung tadi ya. Jadi Archimedes itu terkait dengan gaya apung ya. Jadi gaya Archimedes itu gaya apung. Tadi sudah saya singgung ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berapa sih besarnya gaya apung itu? Nah, itu kan yang penting kan itu ya. Besar gaya apung itu berapa? Gaya yang membuat benda padat itu terangkat ke atas itu berapa? Nah, ini menurut Archimedes ya, menyatakan bahwa benda yang dicelupkan sebagian atau semuanya ke dalam fluida, zat cair misalkan ya, akan mengalami gaya angkat ke atas yang besarnya sama dengan fluida yang dipindahkan. Nah, ini kata kuncinya itu apa? Fluida yang dipindahkan, fluida yang didesak ya, atau fluida yang ditumpahkan gitu ya. Kalau penuh gitu ya, tangkinya penuh kan gitu ya. Jadi gitu. Jadi besarnya gaya itu sama dengan berat fluida yang didesak. Ya, sama dengan berat fluida yang dipindahkan ya, sama dengan berat fluida yang ditumpahkan ya. Jadi kalau misalkan tangki ini saya isi penuh air ya misalkan ya. Terus saya masukkan balok ya, balok apa? Misalkan balok besi gitu kan. Nanti kan ada air yang tumpah. Ya. Nah, itu berat air yang tumpah tadi itu sama dengan gaya apungnya gitu ya. Gampangnya gitu. Archimedes mengatakan gitu ya. Jadi gaya apung sama dengan berat air yang dipindahkan ya, yang didesak oleh benda padat tersebut atau yang ditumpahkan ya kalau penuh gitu ya. Ya, jadi berat itu kan M kali G ya. Jadi MF itu maksudnya massa fluida yang dipindahkan, massa fluida yang didesak, massa fluida yang ditumpahkan gitu ya, dikalikan gravitasi. Lah itu ya yang perlu kalian ketahui ya. Jadi besarnya segitu ya. Oke, berikutnya apa lagi?
Oh, soal lagi ya. Saya lewati dulu ya. Dan nanti saya tuntaskan dulu ininya lah, teorinya dulu ya. Berikutnya ini. Gaya pada bendungan. Ya. Jadi bagaimana sih bentuk bendungan itu? Kalian pernah ngamati bentuk dinding bendungan ya? Pernah, Pak. Bentuknya gimana itu? Kayak gambar, Pak. Kayak gambar ya? Iya. Pernah berkunjung ke sebuah bendungan, Nanin? Pernah, Bapak. Di mana? Di mana? Bendungan mana? Waktu itu di daerah itu, Pak. Jawa Tengah, Pak. Saya lupa namanya. Jawa Tengah ya. Kalau di Jawa Timur itu namanya Karangkates itu ada tuh. Oh iya, Pak. Karangkates itu di daerah mana? Perbatasan Malang, Kabupaten Malang dengan Kabupaten Blitar itu. Bentuknya ya, iya. Jadi semakin ke bawah itu bendungannya dibuat dindingnya makin tebal ya. Kenapa kok seperti itu ya? Karena semakin ke bawah tekanannya kan makin besar gitu ya. Ya, jadi jangan dibuat tipis ya. Kalau dibuat tipis ya jebol nanti bendungannya ya. Begitu pula yang bagian atas juga jangan dibuat tebal ya. Kalau yang bagian atas kalian buat tebal ya eman kan. Eman artinya ya eman semennya ya. Banyak menghabiskan semen nantinya. Jadi kita sesuaikanlah. Yang bagian atas ya kita buat jangan terlalu tebal, tapi yang bagian bawah harus tebal ya. Untuk menahan tekanan yang besar. Jadi bentuknya kayak ginilah. Nah, kemudian kita pengen ngitung di sini ya. Berapa sih besar apa itu gaya yang menekan dinding bendungan itu ya. Besarnya gaya itu bagaimana. Nah gini, kembali ke rumus tadi ya. Tadi kan kalian udah tahu rumus kaitan antara tekanan dan gaya ya. Tadi rumusnya apa? P sama dengan F per A kan gitu ya. Tekanan kan sama dengan gaya dibagi luas. Kalau gitu berarti gaya sama dengan apa? Kalau P sama dengan F per A, gaya sama dengan apa? P kali A, Pak. PA, Pak. P kali A kan itu ya. Nah, itu. Jadi tinggal dikalikan. Tekanan kalikan luas. Nah, cuma di sini kalian nggak boleh langsung mengalihkan. Jadi nggak boleh P kali A. Kenapa yo? Karena tekanannya kan nggak konstan. Jadi rumus P sama dengan F kali A itu hanya boleh digunakan kalau apa? Kalau tekanannya konstan. Tekanannya sama semua ke seluruh bagian luasan. Nah di sini kan tekanannya kan nggak sama ya. Nggak samanya gimana? Ya itu di bagian atas tekanannya kecil, di bagian bawah tekanannya besar. Jadi kita nggak boleh mengalihkan langsung, tapi harus apa? Menggunakan integral gitu ya. Jadi kalau konstan kan F P kali A, tapi kalau nggak konstan ya harus pakai integral ya. Nanti apa? F sama dengan integral PdA ya, pakai dA. dA itu artinya apa? Elemen luas ya. Ini loh. Ya kan? dF sama dengan PdA. Ya, dF itu elemen apa itu? Elemen gaya. Jadi sebelum diintegralkan ya, elemen gaya sama dengan tekanan dikalikan elemen luas ya. Ya, di sini luasnya itu apa? Luasnya itu ini kan. Apa itu lebar ini kan. Lebar bendungan L dikalikan ini kan. Dikalikan DY. DY itu tinggi bendungan ya. Kayaknya ini Y diukur dari bawah ini ya. Ini loh. Sepertinya Y diukur dari bawah ini, dari apa? Dasar bendungan ya. Jadi Y itu ketinggian di sini ya. Bukan kedalaman ya, karena diukur dari dasar bendungan, bukan diukur dari permukaan air. Itu. Jadi DY dikalikan L kan itu ya. Oke. Lalu P-nya. Lah P-nya ini. P itu kan rho GH. H-nya kan kedalaman ya. Lah itu. Jadi karena H itu kedalaman, H kecil maksud saya ya. Jadi kalau gitu berarti apa? H kecil itu sama dengan apa? H besar dikurangi Y ya. H besar itu tinggi ini, tinggi permukaan air dari dasar itu ya. Ya, tinggi apa itu? Tinggi permukaan air dikurangi Y ya. Tinggi sebuah titik ya. Kan sama dengan kedalaman titik tersebut ya.
Jadi tinggi permukaan air dikurangi tinggi sebuah titik kan sama dengan kedalaman dari titik tersebut ya, gitu kan. Jadi P-nya sama dengan rho G, H kecilnya sama dengan apa? H besar dikurangi Y gitu ya. Sehingga kalau gitu berarti apa? P, D, Y, D, L sama dengan apa? Rho G, H min Y, L, D, Y. Nah, itu. Setelah itu baru ditegalkan gitu ya. Ini. Jadi kita integralkan dari dasar, berarti kan dari 0 sampai permukaan air, berarti sampai apa? Sampai ketinggian H besar gitu ya. Nah, itu kalau dihitung integralnya ya, integral terhadap Y ya. Nanti kan sama dengan itu. Setengah rho G L H kuadrat. Itu ya. Itu adalah gaya total pada bendungan. Nah, itu ya. Besarnya segitu ya. Setengah rho G L H kuadrat. Jadi sebanding dengan kuadrat ininya ya. Kuadrat ketinggian permukaan air gitu ya. Nah, terus kemudian selain ngitung gaya, di sini juga ngitung apa tuh? Momen gaya terhadap O. O itu, kalau di sini O itu maksudnya dari dasar ini ya, dasar bendungan ya. Jadi torsinya itu berapa? Torsi yang ditimbulkan oleh tekanan pada dinding bendungan itu berapa torsinya? Jadi maksudnya itu gini loh. Maksudnya itu kalau kita ibaratkan dinding ini punya poros ya. Andaikan aja dinding ini punya poros, porosnya ditaruh di bawah ya, di dasar bendungan ya, jadi kayak sumbu lah. Sumbunya itu berada di dasar dari dinding bendungan ya. Dinding bendungan. Kan nanti tekanan air kan menimbulkan apa? Dindingnya berputar kan itu ya. Itu yang disebut dengan nama torsinya ya, torsi. Torsinya terhadap itu. Jadi nanti putarannya itu kira-kira putaran dindingnya kira-kira gimana kalau melihat dari gambar ini loh. Putaran dindingnya. Jadi porosnya di sini ya, porosnya di bagian ini, bagian bawah sini ya. Kira-kira putaran dindingnya gimana nih? Searah jam atau berlawanan jam kalau porosnya di sini nih. Kalau lihat gambar ini loh ya. Muternya dindingnya apa? Searah jam berarti muter gini ya dindingnya ya. Atau melawan jam, kalau melawan jam berarti muter begini ya. Kalau seperti ini kondisinya ya, airnya di sini ya. Air bendungannya di sini. Ini dinding bendungannya ya. Porosnya di sini ya, anggap aja porosnya di sini. Kalau menurut soal di O ya, di O ini. Kira-kira dindingnya berputar ke arah mana nih? Searah jam atau berlawanan jam? Arah jam, Pak. Searah, Pak. Ya, searah kan itu. Gini nanti ya. Akibat desakan oleh ini kan. Oleh air kan nanti berputar searah jam gini kan ya. Nah, itu kita mau nyari ini loh prinsipnya itu ya. Pertama, kita cari berapa sih total torsinya. Ya. Kita itu total torsinya berapa ya. Ini juga sama, kita nggak bisa menggunakan rumus apa itu? Rumus torsi. Rumus torsi itu kan R kali F juga nggak bisa ya. Kenapa? Karena F-nya itu kan juga nggak konstan ya. Sehingga kita harus menggunakan integral ya. Jadi R dF. R-nya itu Y ya. R itu kan jaraknya berarti kan Y ya, ketinggian kan ya. Dikalikan dF. dF itu elemen gayanya kan itu ya. Tadi elemen gayanya kan ini ya. Ini loh, elemen gayanya kan ini ya, rho G, ini loh, dF tadi ya. dF tadi kan ini rho G H min Y L D Y ini ya, ini kan. Rho G apa nih? Rho G H min Y L D Y ya. Dikalikan Y. Y ini kan R-nya, lengan momen ya, lengan momennya itu Y. Ditegalkan lagi gitu ya. Ditegalkan lah, batasnya dari 0 sampai H. Nah, nanti dari itu dapatnya berapa nih? 1/6 rho G L. Ya nih, ini adalah torsinya ya. Torsi yang ditimbulkan oleh air pada dinding bendungan. Nah, itu ya. Terus kalau mau ngitung di mana pusat istilahnya apa ya? Titik kerja torsinya gitu ya. Katakanlah gitu ya. Pusat atau itu di mana? Nah, nanti kita gunakan ini ya. Torsi sama dengan apa? F kali H. F ini F total ya. F itu total. H itu adalah letak titik kerja torsi tersebut ya. Ya F-nya kan dari sini nanti ya. Ini tadi ini setengah ya. Nanti H ya.
Tadi kalikan H. Terus torsinya kan ini ya, torsinya kan ini tadi. Sebentar. Kayaknya ini perumusannya juga harus saya luruskan ya. Sebentar ya, ada yang nggak beres di sini ya. Harusnya itu gini ya. Kalau yang benar itu gini sebetulnya ya. Ini juga nggak benar ini ya. Bentar ya, gimana cara luruskannya ya. Ada perumusannya nggak? Gini loh mas saya. Oh ya apa ya, sudah cukup. Nggak boleh ngurus kayak gini ini ya. Jadi harusnya itu gini sebentar ya. Mudah-mudahan bisa. Harusnya ini 2 rumus sebetulnya ya. Bisa nggak ya? Coba saya akali ya. Harusnya 2 rumus ini sebetulnya. Atau ini aja deh. Kayaknya agak susah ini. Jadi gini aja deh. Sebetulnya ini ada 2 rumus ini ya. Rumus pertama itu ini ya. D torsi sama dengan YDF. Itu titik. Rumus pertama ya. Terus rumus keduanya itu adalah torsi sama dengan integral ini loh. Torsi sama dengan rho GL integral itu. Sama dengan ini gitu ya. Jadi kalau seperti ini sebetulnya itu kurang tepat ya. Atau nggak benar lah. Bahkan nggak kurang tepat, nggak benar. Jadi harusnya ini ada dua persamaan ya. Persamaan satu yang ini ya. D torsi sama dengan YDF sudah. Persamaan keduanya itu adalah torsi ya. Torsi atau tau ya. Sama dengan ini rho GL integral ini sama dengan ini ya itu ya. Itu kira-kira yang benar itu gitu ya. Nah, oke. Terus berikutnya saya mau nyari berapa sih H-nya, yaitu F masukkan ke sini, torsinya tuh ini kan ya. Torsinya tuh ini apa ini 1/6. Nah, nanti kita bisa ngitung H kecilnya berapa. Nah, kita dapat apa? 1/3 H. Jadi H kecil itu apa sih? Titik kerja gayanya ya. Titik kerja gaya torsinya tadi. Yaitu apa? Pada ketinggian 1/3 dari ini. 1/3 dari ketinggian ini, ketinggian permukaan air ya. Permukaan air kan ketinggiannya H. Nah, 1/3-nya ya. Itu gitu ya. Kenapa kok 1/3-nya? Iya, soalnya di bagian bawah itu yang gayanya paling besar itu ya. Jadi lebih dekat ke bagian bawah daripada yang ke atas ya. Itu ya, jam berapa sekarang? Nah, terus berikutnya lagi ya, yang perlu saya jelaskan tentang ini tegangan permukaan. Jadi yang poin berikutnya adalah tegangan permukaan. Tegangan permukaan pada satu zat cair. Ini juga perlu saya tekankan ya. Soalnya ini beda dengan yang kita bahas sebelum-sebelumnya ya. Kan kalau sebelumnya kan kita membahas tentang tegangan tali ya. Tegangan tali itu satuannya apa? Tegangan tali satuannya apa? Newton, oke. Berarti kan gaya ya. Kalau yang kemarin, tegangan atau stres kemarin satuannya apa? Tegangan atau stres kemarin? Pascal. Per meter. Pascal atau Newton per Meter kuadrat. ya, beda lagi kan ya. Beda lagi kan. Terus ini tegangan permukaan beda lagi gitu ya. Jadi ini perlu saya tegaskan biar kalian tidak rancu ya. Jadi meskipun menggunakan istilah tegangan, tapi ketiganya itu sangat berbeda ya. Kalau yang sebelumnya tegangan tali, itu sebetulnya gaya. Tegangan tali itu gaya. Nah kalau yang kemarin, yang elastisitas kemarin ya, tegangan atau stres, itu sebetulnya apa? Tekanan. Ya, tegangan pada pembahasan elastisitas, itu maksudnya adalah tekanan. Ya. Satuannya Pascal ya, atau Newton per meter persegi. Nah, kalau sekarang lain lagi nih. Apa nih kalau sekarang ini? Satuannya ini. Lihat, satuannya apa ini? Satuannya apa ini? Gamma itu tegangan gamma itu tegangan permukaan ya. Gamma menyatakan tegangan permukaan. Permukaan sama dengan apa ini? Sebenarnya apa ini? F itu apa? N per M, Pak. Newton per meter. Benar, Newton per meter ya. Jadi itu beda lagi kan? Jadi di sini tegangan permukaan apa? Newton per meter. Tadi besarannya beda ya. Itu ya. Jadi maksud saya kalau tegangan tali itu kan gaya. Kalau tegangan stres itu tekanan ya. Nah, kalau tegangan permukaan itu gaya per meter gitu ya. Atau apa? Newton per meter, lain lagi gitu ya.
Jadi ketiganya memang besaran yang berbeda, meskipun namanya sama ya. Nah, cuma yang perlu kalian pahami itu aspek fisikanya ya. Kalau seperti ini kan matematika ini ya. Nah, permukaan itu ini, nanti rumusnya ini matematika ini. Yang perlu saya jelaskan yang tidak ada di slide ini itu adalah aspek fisikanya ya. Yaitu gini, tegangan permukaan. Tegangan permukaan itu maksudnya apa? Permukaan cairan. Jadi sebetulnya apa terjadi pada permukaan cairan? Gini, sebagai ilustrasi gini ya, misalkan molekul air ya, molekul air ya. Molekul air yang ada di dalam air sama molekul air yang ada di permukaan air. Itu bedanya itu apa? Bedanya itu berkaitan dengan molekul-molekul tetangganya. Molekul yang ada di dalam air ya, itu tetangganya itu pasti molekul air semua ya. Katakanlah kita tuju aja 6 ya. 6 tetangga ya. Tetangga di kiri, tetangga di kanan ya. Terus tetangga di depan sama tetangga di belakang ya. Terus tetangga di bagian bawah, tetangga di bawah sama tetangga di atasnya kan itu ya. Jadi 6 inilah 6 arah lah gitu ya. Kalau yang di bagian dalam tetangganya kan sama semua ya. Molekul air semua. Tapi coba kalian lihat yang berada di permukaan air. Tetangganya bagaimana? Kanan kiri masih air ya. Depan belakang masih air kan. Atas bawah bagaimana? Di bawah molekul air kan. Yang di atas molekul apa? Udara, Pak. Udara kan. Beda kan ya. Itu yang menyebabkan tegangan permukaan. Katakanlah misalkan antar molekul air itu saling tarik ya. Jadi molekul air yang satu menarik dengan molekul air yang lain gitu. Misalkan aja ya, ini cuma misalkan aja ya. Ya bisa tarik, bisa tolak ya. Anggap aja saling narik gitu ya. Kalau molekul yang di bagian dalam, dia kan ditarik oleh tetangganya ke kiri ya. Juga ditarik ke kanan ya. Sama besar. Ya, sehingga kan resultannya 0 ya. Begitu pula dia ditarik tetangga yang di depan sama ditarik tetangga yang di belakang ya, sama besar ya. Resultannya 0 kan. Begitu pula dia ditarik tetangga yang di bawah sama dia juga ditarik tetangganya yang di atas sama besar. Resultannya juga 0. Jadi nanti resultan totalnya itu 0. Jadi molekul yang ada di dalam air itu resultan gayanya 0. Coba kalian lihat yang di permukaan ya. Di permukaan kanan kiri sama besar ya. Depan belakang sama besar. Bagaimana dengan yang atas bawah? Di bawah dia ditarik oleh sama molekul air. Di atas dia ditarik oleh molekul udara. Sama nggak tarikan oleh molekul air sama molekul udara? Sama nggak? Besar tarikannya? Kan beda. Kalau beda berarti apa? Resultannya 0 nggak? Resultan gayanya. Resultannya gayanya 0 apa enggak? Kalau beda. Kan nggak 0 ya. Itu yang menjadi penyebab ya. Jadi kenapa kok muncul tegangan permukaan ya? Karena molekul-molekul yang berada di permukaan itu resultan gayanya nggak 0. Kalau resultan gayanya nggak 0 berarti kan tidak stabil ya. Tidak setimbang gitu ya, tidak stabil, tidak setimbang. Jadi dalam keadaan tegang. Ya, jadi sebetulnya molekul-molekul yang ada di permukaan itu berada dalam keadaan tegang. Nah, kalau kalian berada dalam situasi tegang, kira-kira kalian senang apa enggak? Kalian berada dalam situasi tegang itu senang apa enggak? Ini saya membahas untuk kondisi manusia ya. Kalau manusia dalam kondisi tegang itu kira-kira dia menyukainya atau tidak ya? Kebanyakan manusia ya, kebanyakan orang lah. Suka nggak dengan situasi yang tegang itu? Tidak suka, Pak. Nggak suka kan itu ya? Mesti menghindari kan itu ya? Iya, Pak. Ya sama kayak gitu. Jadi molekul-molekul air itu berusaha supaya terhindar dalam situasi tegang gitu. Artinya gini. Artinya dia akan berusaha untuk permukaannya itu sekecil mungkin. Ya, sekecil mungkin. Sehingga akibatnya kan gini aja, gampangnya gini aja. Kalau kita neteskan air ya, jadi misalkan kita buka keran yang kecil aja sampai timbul tetesan air,
Bentuk tetesan air itu seperti apa? Bentuk air yang netes itu loh. Bukan air yang ngalir ya, bukan air yang mengalir, tapi air yang netes. Itu bentuk tetesan air itu bagaimana? Gimana? Coba amati bentuk tetesan air itu gimana? Bola, Pak. Bola kan? Bola kan ya? Kan kalian nggak pernah lihat bentuk tetesan air kotak gitu ya, kan nggak pernah ya? Atau gini aja lah, mungkin yang apa tuh? Gelembung sabun lah, ya. Gelembung sabun itu bentuknya apa? Kan bola ya, bola. Jadi bentuk gelembung sabunnya kan bola, kan nggak pernah kalian melihat gelembung sabun bentuknya kotak atau prisma ya, atau limas gitu ya. Kan nggak pernah ya, mesti bola. Kenapa kok begitu? Karena apa? Karena permukaan bola itu adalah permukaan dari benda yang paling kecil ya. Jadi kalau kalian punya berbagai bentuk benda ya, misalkan bola, balok, kubus, apalagi limas, ya, kerucut ya, untuk volume yang sama ya, jadi semuanya sama. Misalkan volumenya 1 meter kubik ya, itu coba kalian hitung luas permukaannya dengan volume yang sama semua ya. Nanti akan kalian temukan bahwa luas permukaan bola itu adalah yang paling kecil. Jadi luas permukaan bola itu adalah luas permukaan dari benda yang paling kecil untuk volume yang sama. Jadi itu kenapa kok tetesan air berbentuk bola, karena dia berusaha agar permukaannya itu sekecil mungkin atau molekul-molekulnya berusaha untuk menghindari dalam kondisi tegang tadi itu ya. Begitu pula pada gelembung sabun gitu ya. Itu penjelasannya ya kenapa kok bentuk tetesan air atau bentuk gelembung sabun itu bola. Terus kemudian kalau terkait dengan cara ngukurnya itu gini, ini cara ngukur tekanan permukaan ya. Jadi ini kan gelembung sabun ini. Gelembung sabun, lalu di sini ada kayak kawat lah. Kawat ini dikasih beban ya. Beban ini kan sebagai gaya. Tadi kan definisi dari tekanan permukaan itu kan gaya per panjang ya. Nah, di sini gayanya itu beratnya ini loh, beratnya kawat yang bisa digerakkan itu loh. Terus dibagi 2L loh. Kenapa kok harus 2L? Ya alasannya kan ada 2 permukaan itu ya. Ada permukaan depan sama permukaan belakang. Jadi dikali 2 karena ada 2 permukaan sabun ya. Permukaan sabun punya 2 depan belakang gitu. Ini ya, ini cara ngukurnya ya. Tapi kalau pengertian apa itu penjelasan fisikanya ya, tadi itu ya. Karena apa tadi? Molekul-molekul yang di permukaan cairan itu berada dalam keadaan tegang ya. Nah, yang terakhir ini ya. Yaitu tentang kapilaritas. Apa itu kapilaritas ya? Kapilaritas itu adalah peristiwa naik turunnya zat cair dalam pipa kapiler ya. Jadi dalam pipa sempit ya. Itu zat cair itu permukaannya itu bisa naik, bisa turun ya. Jadi berbeda dengan yang di luarnya ya. Lah, kapan dia naik, kapan itu turun tergantung pada ini kaitannya dengan kohesi adhesi. Kohesi itu apa? Kohesi itu adalah gaya dengan sesama molekul ya. Dengan molekul sejenis. Jadi molekul air dengan molekul air itu namanya kohesi. Tapi kalau dengan molekul lain misalkan dengan udara ya. Molekul air dengan udara atau molekul air dengan molekul dindingnya ya. Molekul dindingnya itu namanya adhesi. Adhesi itu dengan molekul yang berbeda jenis gitu ya. Dalam pipa kapiler gaya adhesi antara partikel air dan kaca lebih besar. Jadi gini, gampangnya gini loh. Air itu punya sifat ini. Air itu punya sifat adhesinya kuat. Adhesi air itu kuat dibanding kohesinya. Ya. Jadi air itu lebih suka menarik molekul lain ya daripada molekulnya sendiri. Gitu ya, itu sifat air. Gampangnya gini aja deh. Kalau misalkan saya punya ember berisi air ya. Ember berisi air. Terus tangan saya kering ya. Saya masukkan ke dalam ember tersebut. Ember berisi air tadi ya. Saya masukkan ke dalam air.
Lalu tangan saya keluarkan ya, saya tarik ke atas. Apa yang terjadi dengan tangan saya? Tangan saya bagaimana tuh? Basah, Pak. Nah, basah kan ya? Kenapa kok basah? Kenapa kok basah? Ya karena molekul airnya narik dia. Molekul aja tertarik gitu ya. Jadi artinya apa? Molekul air lebih suka dengan molekul-molekul di tangan saya ya. Ya, jadi molekul air tertarik lebih kuat dengan molekul-molekul pada tangan saya dibandingkan dengan sesama molekul air. Jadi air itu suka membasahi ya. Membasahi apa saja kan? Membasahi kaca. Karena adhesinya itu kuat ya. Nah, hal itu tidak akan terjadi kalau misalkan ember itu saya isi air raksa. Ember itu saya isi air raksa. Lalu tangan saya yang kering saya masukkan ke dalam air raksa tersebut ya. Lalu tangan saya keluarkan. Maka nggak ada ceritanya. Molekul air raksa nempel di tangan saya nggak ada ceritanya. Molekul air raksa nempel di tangan itu nggak ada ceritanya. Jadi dengan kata lain, molekul air raksa itu kohesinya kuat ya. Jadi dia nggak suka nempel di dinding, nggak suka ya. Nempel di kaca nggak seperti air ya. Nempel di tangan nggak. Itu ya karena kohesinya kuat ya. Jadi nggak mungkin seperti itu. Jadi itu yang terjadi ya. Makanya kalau di dalam pipa kapiler itu kan molekul air kan naik gitu ya. Sementara kalau molekul air raksa ya itu kan turun ya. Karena dia kohesinya yang kuat ya, adhesinya yang kecil ya. Nah, kira-kira itu ya. Oke, masih ada 15 menit saya kembali ke soal ya. Tapi sebelumnya saya mau masang ini dulu ya. Saya mau masang ini dulu apa itu whiteboard-nya ya. Atau mungkin ada pertanyaan sambil saya masang whiteboard terkait dengan yang saya jelaskan tadi itu. Ada pertanyaan barangkali? Ada pertanyaan terkait dengan yang saya bahas tadi ya. Jadi intinya ini kita bahas 3 topik ya. Topik pertama tentang tekanan hidrostatis. Topik kedua tentang gaya apung tadi ya. Gaya apung, gaya Archimedes. Topik ketiga tentang apa tadi? Tekanan permukaan tadi ya. Terus topik yang keempat ini kapilaritas. Jadi 4 bahasan. Cuma biasanya yang sering ditanyakan di ujian ya, di ujian akhir itu biasanya ya topik tentang ini. Biasanya itu dua topik pertama tadi itu ya. Tekanan hidrostatis sama gaya apung ya. Kalau yang 2 itu enggak biasanya ya. Ada pertanyaan barangkali? Enggak ya? Oke. Tidak ada Pak dari saya. Oke, kalau enggak coba saya balik lagi ke tadi ya. Balik lagi ke soal yang tadi ya. Nah ini ya. Soal 1 ini ya. Kapal karam berada di dasar laut, kedalamannya 3,8 km ya. Kerapatan air lautnya 1050 ya. Ya, tentukan tekanan yang dialami kapal karam tersebut. Oke. Ya, jadi 3,8 1050 oke ya. Coba saya ini dulu ya. Ganti media. Lihat ini ya, whiteboard-nya ya. Lihat Pak. Jadi tadi diketahui apa tadi? Kedalamannya di berapa tadi? 3,8 km. 3 atau kalau dalam meter berapa itu ya? 3.800 ya? Iya Pak. Oh, dalam sekali ini. Kita nggak berani nyelam sampai ke sini ya. 500 meter aja juga nggak berani orang ya. Terus tadi row-nya air laut tadi berapa tadi? 1050 ya kalau nggak salah tadi ya. Kalau nggak salah tadi ya, coba kita lihat lagi sih. 1050 sepertinya ya. Oh ya benar 1050. Kilogram per meter kubik ya. Oke. Ditanyakan tekanan di situ ya. Berapa besar tekanan di situ? Oke. Jadi P-nya berapa ya? P itu statisnya berapa? Nah, gini kan ya. Nah, tadi kan rumusnya gini ya, P sama dengan P0 tadi ya. P0 plus rho GH ya. P0 kan 1 atmosfer ya. 1 atmosfer itu berapa ya? Tadi loh, anggap aja segini aja deh. Nggak usah susah-susah ya.
P0 kan 1 atmosfer. Tak buat gampang aja ya. Berapa tadi? 10 pangkat 5 gitu aja ya. Biar ngitungnya gampang kan ya. Apa? Newton per meter persegi atau Pascal gitu ya. Gitu aja ya. Nah, jadi ini 10 pangkat 5 gitu aja ya. Pakai Pascal ya. Ya, rho-nya kan itu 1050 ya. Anggap aja G-nya 10 dia biar gampang ya. Ini berapa ini? 3.800 ya. Atau ini kira-kira berapa ini? Minta tolong dihitungkan berapa ini ya? 399 Berapa, Bray? pangkat 5, Pak. Berapa? 99 99 terus kali 10 pangkat 5. kali 10 pangkat 5 ya. Iya, Pak. Berarti berapa tuh? Tambah ini ya. 4 kali 10 pangkat. Ya, benar ya. 4 kali 10 pangkat 7 ya. Kan 400 itu ya? Iya, Pak. Ya, benar dikatakan ini. 4 kali 10 pangkat 7 ya, benar ya. 4 kali 10 pangkat 7 apa ini? Newton per gini kan? Ya, mungkin ini nggak masalah lah. Ini kan pelajaran SMP ya. Kalian pasti bisa lah. Ini bukan soal yang sulit gitu ya. SMP kan kalian sudah bisa ngitung gini. Cuma saya mau nambahi ya. Kan kalian nggak punya bayangan seberapa besar sih tekanan ini ya. Kan kalian nggak tahu ya. Dan sebagai gambaran gini aja. Kalian tahu nggak beratnya truk itu berapa? Saya mau bayangkan. Segini ini berapa kalinya truk gitu ya. Berapa kalinya berat truk ya. Kalian tahu beratnya truk itu berapa? Atau gini aja deh. Atau gini aja deh. Kalau kalian nggak tahu, coba tanya Google ya. Coba ketik di Google ya kata kuncinya. Berat truk dalam ton. Coba kalian cari di Google ya. Berat truk. 8 tonan. Berapa? 8 ton ya? Berapa Hanin? Berat truk ya misalkan ya. W truk ya. Satu di sini aja ya. Saya mau membandingkan aja deh. Berapa Hanin? 8 ton ya? Iya, Pak. Kira-kira aja lah. Nggak harus pasti 8 ton ya. Nah, saya mau apa itu? Terus gini, saya juga mau ini dulu deh. Kira-kira luas truk itu berapa ya? Ukuran truk lah berapa ya? Nanti berkaitan dengan tekanan ya. Jadi luasnya truk itu berapa? Maksudnya itu panjang truk berapa, lebar truk berapa, kira-kira berapa itu? Dikira-kira aja deh. Nggak harus persis sih. Ini dari Google 5,7 dikali 2,3 kali 2,2. Berapa Nin? 5,7 kali 2,3 kali 2,7 dikali 2,3 dikali 2,3 ya. Meter ya, pakai meter ya? Iya, pakai meter, Pak. Berapa itu Nin? Tak tolong dihitungkan. Berapa itu? Hanya truk gitu ya. 13,11, Pak. 13,11 ya. Meter persegi kan ya? Iya, Pak. Oke, meter persegi ya. Oke. Sekarang saya mau membandingkan. Ini berapa kalinya truk ya? Oke. 8 ton itu berarti kan 8.000 ya. 8 ton kan 8.000 truk ya. Jadi kalau misalnya kita ditindih sama truk ya. Ya ini sebagai ilustrasi aja sih. Jadi P truk ya, saya sebut aja P-nya truk ya. P-nya truk. Tadi berapa W-nya tadi? 8 ton ya. 8 ton itu berarti kan tadi 8 ton itu bukan ini loh ya, maaf. 8 ton itu bukan W ya, tapi M ya. Wah, ini salah ini. Iya, Pak, dikali 10. Iya ya. Ya harus dikali 10 ya. Jadi ini tadi maaf saya ralat aja ya. Nanti nggak salah pengertian, nanti dikira berat. Ini bukan berat sebetulnya. Massa truk ini ya. Ya tak ganti M ya, massa truk sebetulnya ya. Massa truk ya gitu ya. Ya salah tadi itu. Ini jadinya gini kan, P truk berarti kan massa truk ya. Dikalikan G gitu ya. Dibagi oleh tadi A-nya truk tadi ya. Tadi 8 ton berarti 8.000 ya. G-nya kan 10. Tadi berapa tadi A-nya tadi?
Berapa tadi A-nya tadi? 13,11 ya. Berapa ini? Minta tolong dihitungkan ini. 80.000 dibagi 13,11 itu berapa? 80.000 ya dibagi 13,11 itu berapa? 6.102,21, Pak. Berapa? 6.102. 102,21. 100? 6.102. Oh, 6.000 berapa? 102. Atau angkanya aja berapa? Biar nanti saya nggak bingung. Oh, 6.000-an. 6102. 6102. 01. Ini ya? Ya, Pak. Komanya nggak usah lah, komanya tak buang aja ya. Komanya tak buang aja, tak bulatin itu ya. Ini berarti apa? Newton per meter persegi ya. Gini kan? Nah, coba bandingkan dengan tadi ya. Tadi tekanannya berapa tadi ya? Berapa kali lipatnya ya? Ya. Gitu kan. Maka perbandingannya ya. Perbandingan ya. Kedua tekanan tersebut ya. Ya, perbandingannya ya. Saya sebut aja perbandingannya itu, saya sebut aja dengan nama N ya. N itu perbandingannya ya. Berapa kali lipat gitu ya. Tekanannya tadi berapa? Tekanannya tadi ya. Berapa? 4 kali 10 pangkat 7 ya. 4 kali 10 pangkat 7 itu, ya terus saja ya. 4 kali 10 pangkat 7 ya. Ini tak bulatin aja ya. Anggap aja ini 6.000 lah, tak bulatin aja ya. Tak bulatin biar punya gambaran lah. 6.000 berarti 6 10 pangkat 3 ya, tak bulatin aja ini. Jadi ini masih tak saya bulatkan ini ya. Ini saya bulatkan berapa ini? 6 kali 10 pangkat 3. Ya, jadi 4/6 kan 2/3 ya. 2/3 kali berapa ini? 2/3 kali 10 pangkat 4 ya. Ya, 10 pangkat 4 berarti ya benar ya. 2/3 itu kan 0,66 ya. 0,66 tak bulatin aja deh. 6,7 ya. Ya, 6,7 kali 10 pangkat 3 ya. Berarti sekitar ini 6.000. Yes, 6.700-an lah gitu ya. Salah nih. Ya sekitar itulah 6.700-an ya. Jadi kalian bisa bayangkan itu ya. Kalian ditindih 6.700 truk gitu ya. Satu truk aja sudah nggak kuat ya. Apalagi 6.700 truk ya. Jadi gitu. Makanya apa itu kapal selam yang berada sampai kedalaman segitu juga mengkhawatirkan ya. Karena kekuatan tekanannya, kok maaf, ini saya salah. Kok pakai satuan sih? Bukan satuannya, kali gitu ya. 6.700 kali gitu ya. Kali lipat gitu ya. Ya itu ya, gambarnya seperti itu. Oke, bentar saya coba lagi ya. Soal yang satu lagi lah. Bentar. Soal yang satu lagi ya. Bentar. Soal yang lain aja ya. Yang beda sering keluar itu soal ini loh. Soal tentang gaya Archimedes ini ya. Katakanlah misalkan ini ya. Ini ya. Soal ini kan ya, misalkan ya, yang sering keluar biasanya kan Archimedes itu ya. Inilah, misalkan ini ya. Tentukan gaya apung ya dari bola besi dengan radius 6 cm jika dicelupkan ke dalam air, massa jenisnya air 1.000 ya kilogram. Oke ya. Bola besi 6 cm ya. Oke. Bola besi 6 cm. Ini di motor kalian nampak apa nih? Nampak slide apa nampak whiteboard? Belum nampak, Pak. Belum nampak. Waduh, saya salah nih ya. Belum saya screen, Pak. Iya, maaf. Langsung aja ke whiteboard ya. Whiteboard ya. Benar nggak whiteboard ya? Iya, Pak. Oke. Jadi yang kedua, soal tentang ini,
gaya apung ya. Jadi tadi ceritanya bola besi ya. Jadi ada bola besi. Punya radius 6 cm. 6 cm berarti kan 6 kali 10 minus 2 meter ya. Gitu kan. Saya masukkan dalam air. Air, rho-nya air itu, rho air ya. 1000 kilogram per meter kubik. Pertanyaannya itu adalah gaya apungnya berapa? Gaya apung saya tulis FA ya, gaya apungnya berapa? Gitu kan? Nah, tadi menurut Archimedes ya. Menurut Archimedes gaya apung itu sama dengan apa? Berat air yang terdesak, berarti kan itu ya. Berat air yang dipindahkan atau berat air terdesak gitu. Jadi berat air yang terdesak itu berapa? Gitu kan? Berat air yang terdesak berarti kan sama dengan massa air ya. Massa air terdesak dikalikan gravitasi kan itu ya. Ya, nanti kalau diuraikan lagi ya nanti jadi ini. Massa itu kan rho kalikan V ya. Sama dengan rho air dikalikan volume air terdesak tadi ya. Volume air terdesak dikalikan G kan itu ya. Nah, itu ya. Berapa volume air yang terdesak? Ya sama dengan volume benda. Kalau bendanya masuk 100% ke dalam air ya. Kalau yang masuk sebagian ya misalkan masuknya sepertiganya ya, sepertiganya tadi yang terdesak tadi ya. Kalau ini kan 100% masuk ya. Berarti sama dengan 100% volume bola tersebut gitu ya. Gitu. Jadi nanti FA ini ya sama dengan rho air. Dan volume tadi, volume bola besi tadi kan 100% masuk dalam air ya. Volume besi dikalikan G kan itu ya. Gitu. Karena 100% masuk gitu ya. Ya, sehingga nanti rho airnya itu berapa? 1000 ya. Volumenya tadi berapa? 4 per PR pangkat 3 ya. Gitu kan, kalikan 10 gitu ya. G-nya 10. Sehingga nanti ini sama dengan ini ya. 1000 kalikan 4 per 3 kalikan 3,14 ya. Kalikan berapa tadi? 6 kali 10 minus 2 ya. Kalikan 10 ya. Pakai satuan SI semuanya ya. Ya, sehingga nanti ini, maaf, pangkat 3 ini ya. Ya, ini pangkat 3 ini. Pangkat 3 ya. Sehingga nanti ini, bisa saya tulis gini nanti ya, sama dengan ini 1000 kan 10 pangkat 3 ya. Gitu kan. Terus ini berapa ini? 6 ya, 6 pangkat 3 ya, 6 pangkat 3 ya. Ini nanti berapa ini? 10 minus 6 ya. Kalikan 10 gitu ya. Gitu ya. Sehingga nanti ini bisa saya tulis gini nanti ya. 3,14 kali 4 per 3. 6 pangkat 3 saya tulis gitu aja deh. 6 kali 6 kuadrat ya. Terus ini nanti kali 10 pangkat berapa ini? 10 pangkat berapa itu? Minus 6 5, tambah Pak. 4. Hah? Minus 5, Pak. Minus 5? Minus. Enggak, ini loh, coba perhatikan. Ini kan 10. Minus Ini 2, 10, Pak. ini berapa? Ini 10 pangkat 3 kan ya? Ya. Ini 10 pangkat minus 6 ya? Minus 2, Berapa Pak. nih? Hah? Minus 2. Minus 2 kan ya? Minus 2 kok ini. Minus 2. Ini saya coret aja ini ya. Ini sama ini loh. Dikali 2 nanti ya. Dikali 2 kan itu ya. Sehingga nanti jadinya berapa itu? 3,14 kali 8 gitu ya nanti ya. Nanti gini. Jadi nanti FA 3,14
dikali 8 ya. Dikali berapa lagi? 3,14 kali 8 kali 36 ya. Kali 36 kali 10 minus 2 ya. Berapa ini kira-kira ya? Hitung sendiri ya, waktunya habis ya. Punya gambarnya lah kalian ya, atau ginilah. Sama aja dengan gini kok ini 3,14 kali 8 kalikan aja ini ya. 0,36 gitu ya. Belum 2 kan soalnya ya. Wes itu sendirilah berapa ya. Waktunya habis soalnya ya. Ya, saya kira itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam, matur nuwun Bapak. Ya, sama-sama.